Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan Miss Ima pada pembelajaran tematik. Miss berharap kalian semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini Miss akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam dan kewajiban dan hak sebagai anggota masyarakat. Nah, teman-teman, sebelumnya Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu satu, setelah melihat tayangan video tentang batu bara dan pemanfaatannya, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang kedua, setelah melihat tayangan video tentang pemanfaatan tanaman herbal, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan pada video, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang keempat, setelah menyimak penjelasan pada video, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya di subtema 1, teman-teman sudah mempelajari tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Masih ingat apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Nah, termasuk contohnya di sini adalah minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Nah, berikut Miss akan tampilkan video tentang batu bara dan pemanfaatannya. Mari kita simak. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Batu bara dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat, diantaranya yang pertama, menghasilkan metanol, yakni bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, sebagai bahan bakar kompor briket yang digunakan untuk memasak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghasilkan gas, yakni bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Keempat, batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik. Demikian uraian singkat tentang pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi. Setelah melihat tayangan tadi, betapa kita bersyukur teman-teman bisa merasakan manfaat batu bara dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk menghemat batu bara. Sekecil apapun penghematan batu bara, namun jika dilakukan dalam waktu yang sangat panjang akan sangat bernilai. Selain mengurangi pengeluaran uang, kita juga menyumbang upaya untuk penghematan persediaan batu bara untuk masa depan. Berikut ini Miss akan jelaskan tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan antara semua benda dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia mengelola lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengolahan yang tidak ramah lingkungan akan mengancam kelestarian lingkungan serta berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan. Manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan.
Kewajiban harus dilaksanakan agar kelestarian lingkungan dapat terjaga. Beberapa kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan antara lain: 1. Membersihkan lingkungan dari sampah. Sampah yang berserakan harus dibersihkan agar lingkungan menjadi sehat. Kedua, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Reboisasi dapat memperbaiki lapisan ozon yang mulai menipis karena pencemaran udara. 3. Menggunakan energi alternatif untuk mengurangi pencemaran. Selanjutnya, memakai kendaraan yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi pencemaran udara. Contoh kendaraan ramah lingkungan adalah mobil listrik dan tenaga surya. Selanjutnya, membuat rumah atau bangunan yang ramah lingkungan. Bangunan itu banyak yang menggunakan kaca sehingga sinar matahari dapat bermanfaat sebagai penerangan ketika siang hari, sehingga dapat menghemat penggunaan listrik. Dan memperindah lingkungan dengan cara menanam tanaman. Tanaman dapat menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi segar. Setelah semua kewajiban kita terhadap lingkungan dipenuhi, kita dapat memperoleh hak kita dari lingkungan. Hak kita terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. 1. Menikmati lingkungan yang segar. Lingkungan yang segar membuat hidup kita menjadi sehat dan nyaman, sehingga semua kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, memperoleh air sehat, bersih untuk minum, mandi, pengairan sawah, dan pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, tumbuhan dan hewan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. 4. Memperoleh lahan untuk tempat mendirikan sebagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia, misalnya untuk membuat tempat tinggal, gedung-gedung, pemerintah, olahraga, dan pertokoan. Teman-teman tahu negara kita juga kaya akan sumber daya alam yang berguna bagi kesehatan. Sejak dahulu masyarakat sudah mengenal obat-obatan yang diramu dari berbagai sumber daya tumbuhan yang berkhasiat bagi kesehatan. Beberapa tanaman yang berkhasiat menyehatkan antara lain jahe, kunyit, cengkih, kayu manis, temulawak, bawang merah, bawang putih, pala, dan lengkuas. Nah, berikut ini Miss akan tampilkan tayangan tentang tanaman herbal dan manfaatnya bagi kesehatan. Tanaman obat yang bisa Anda tanam sendiri di rumah. Indonesia kaya akan sumber tanaman obat yang bisa dibudidayakan sendiri di rumah, baik pada sebidang tanah di halaman rumah atau di pot-pot kecil, untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan obat-obatan. 1. Lengkuas atau laos. Lengkuas selain sebagai bumbu masakan, nyatanya punya banyak manfaat, mulai dari gizi hingga khasiatnya mencegah dan mengobati bermacam penyakit. Seperti mengobati diare, meredakan batuk, sakit tenggorokan, meringankan asma, mencegah tumor dan kanker, mengobati luka bakar, membantu meredakan ketombe dan kulit kepala. 2. Jahe. Jahe adalah salah satu jenis tanaman obat yang populer digunakan sebagai bahan pembuat jamu dan obat tradisional. Jahe mengandung senyawa aktif kuat bernama gingerol yang mampu mengatasi banyak masalah pencernaan seperti sakit perut dan mual muntah, pusing karena vertigo, hingga mengurangi sakit akibat nyeri haid serta nyeri sendi seperti osteotritis dan rematik. Gingerol juga dapat mencegah pertumbuhan sel kanker usus besar. 3. Kencur. Kencur sudah dikenal lama sebagai obat batuk berdahak, obat diare, obat demam, dan obat sakit gigi. Kencur juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nafsu makan dan mengobati cedera otot setelah olahraga. Manfaat kencur tidak berhenti sampai di situ. Sebuah penelitian dari Bangladesh menunjukkan bahwa ekstrak kencur mengandung sifat antidepresan yang bermanfaat untuk mengurangi stres dan kecemasan. 4. Kunyit. Kunyit mengandung zat kurkumin yang memberikan warna oranye khasnya.
Kurkumin jugalah yang memberikan khasiat obat dari kunyit untuk membantu menjaga kesehatan serta mencegah penyakit. Berkat senyawa kurminnya, sudah sejak dulu digunakan dalam pengobatan tradisional Indonesia untuk meringankan gejala gangguan pencernaan, gejala penyakit kulit, mengatasi penyakit hati, mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke hingga mencegah kanker usus besar. 5. Kumis kucing. Kumis kucing adalah tanaman obat yang cukup terkenal dalam meringankan beberapa masalah kesehatan, seperti luka di kulit dan gusi bengkak. Selain itu, zat anti radang dalam kumis kucing dapat membantu mengendalikan gejala alergi, rematik dan asam urat, penyakit ginjal, hingga menghentikan kejang. 6. Daun sirih. Daun sirih sejak zaman leluhur digunakan sebagai tanaman obat untuk mengobati berbagai masalah kesehatan. Nenek moyang kita sejak dulu terbiasa mengunyah sirih untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka. Nyatanya, tradisi menyirih ini memang terbukti bermanfaat oleh sejumlah penelitian medis modern. Mengunyah sirih telah terbukti menghambat pertumbuhan bakteri dalam mulut, sehingga bermanfaat untuk mencegah gigi berlubang dan penyakit gusi. Selain itu, antioksidan tanin dalam sirih mempercepat respon tubuh untuk membekukan darah dan menyembuhkan luka. Itu kenapa sirih sering digunakan untuk menghentikan mimisan dan mengobati luka bakar. Teman-teman sebelumnya telah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang teman-teman Miss akan uraikan tentang hak dan kewajiban teman-teman di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Dalam keluarga terdapat orang tua, ayah, bunda, ataupun kakak, adik. Nah, teman-teman berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan untuk bermain, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, hak anak di sekolah yaitu mendapatkan pendidikan dari guru dan mendapatkan kasih sayang dari guru maupun dari teman dan mendapatkan perlindungan dari sekolah. Nah, selanjutnya hak anak di masyarakat yaitu hak untuk bersosialisasi atau bergaul dengan teman-teman yang lainnya dan untuk mengembangkan hobi dan kegemaran. Selain mendapatkan hak, ya, anak juga berkewajiban di rumah yaitu belajar. Yang kedua, menghormati dan mematuhi nasihat orang tua. Yang ketiga, membantu orang tua. Contoh membantu orang tua merapikan barang-barang di rumah, ya. Dan selanjutnya di sekolah, yaitu kita berkewajiban mematuhi peraturan sekolah, contohnya dengan memakai seragam sekolah dan mematuhi nasihat guru dan menghormatinya, ya, menjaga kebersihan sekolah, ya, menjalankan piket. Nah, selanjutnya kewajiban anak di masyarakat yaitu mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat seperti, ya, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ya, lalu kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak boleh buang sampah sembarangan, bekerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.